Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nuni Citra Oktavia dengan NPM 202214500052. Saya Vira Febriani dengan NPM 202214500055. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi presentasi yang pertama yaitu pengantar dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan inti dari pengelolaan pendidikan modern karena menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam setiap proses manajerial. Jadi dalam dunia pendidikan modern, keputusan dan kebijakan tidak bisa dibuat hanya berdasarkan perkiraan, tetapi harus berdasarkan data yang akurat. Sistem informasi manajemen pendidikan menjadi inti dari pengelolaan pendidikan karena sistem ini menyediakan semua informasi penting seperti data siswa, guru, kurikulum, dan sarana prasarana. Semua data tersebut membantu pihak manajemen pendidikan untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi serta dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Jadi, tanpa adanya sistem informasi manajemen pendidikan yang efektif, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan akan sulit berjalan optimal, serta tujuan pendidikan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, jika lembaga pendidikan tidak memiliki sistem informasi manajemen pendidikan yang baik, maka proses pengelolaan akan berjalan lambat dan tidak terarah. Misalnya, data siswa tidak terupdate, laporan terlambat, dan informasi sulit diperoleh. Akibatnya, perencanaan dan evaluasi menjadi tidak efektif. Karena itu, sistem informasi manajemen pendidikan yang efektif sangat dibutuhkan agar seluruh kegiatan pendidikan bisa berjalan terukur, terkoordinasi, dan berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan juga tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana yang mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan informasi, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan. Materi selanjutnya ada pengertian sistem informasi manajemen pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Baharudin dan Umyarso tahun 2012, yang mengatakan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan merupakan sistem terorganisir untuk mengelola dan menyebarkan informasi pendidikan, yang artinya sistem informasi manajemen pendidikan ini membantu sekolah mengatur data dan informasi agar pengambilan keputusan lebih mudah dan efisien. Kemudian yang kedua ada pengertian sistem informasi manajemen pendidikan menurut Sigian tahun 2005, yaitu subsistem yang bekerja sama menyediakan informasi bagi keputusan manajemen. Artinya, sistem informasi manajemen pendidikan ini berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Lalu yang ketiga ada pengertian sistem informasi manajemen pendidikan menurut Indrajit tahun 2000, di mana pengertiannya yaitu gabungan dari manusia, teknologi, dan prosedur untuk mengelola informasi pendidikan. Artinya, sistem informasi manajemen pendidikan ini memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah informasi yang menunjang kegiatan pendidikan. Baik teman-teman, jadi pengertian dari sistem informasi manajemen pendidikan adalah suatu sistem yang terorganisir untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, serta evaluasi di bidang pendidikan. Baik teman-teman, selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan manfaat dari sistem informasi manajemen pendidikan.
Saya akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan dari sistem informasi manajemen pendidikan yang pertama yaitu menyediakan informasi akurat dan tepat waktu bagi pengambil keputusan. Jadi, sistem informasi manajemen pendidikan ini membantu pimpinan sekolah dan dinas pendidikan memperoleh data yang benar dan tepat, cepat, agar keputusan yang dibuat lebih tepat sasaran. Kemudian, yang kedua, mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan. Informasi dari sistem informasi manajemen pendidikan ini digunakan untuk merencanakan program, melaksanakan kegiatan, serta memantau dan menilai hasil secara efektif. Kemudian yang ketiga ada mengelola data pendidikan secara terintegrasi dan efisien. Jadi, semua data pendidikan seperti siswa, guru, dan keuangan tersimpan dalam satu sistem, sehingga mudah diakses dan dikelola tanpa tumpang tindih. Kemudian yang terakhir ada mempermudah komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait. Jadi, sistem informasi manajemen pendidikan ini memperlancar pertukaran informasi antara sekolah, guru, siswa, dan instansi terkait agar bekerja sama berjalan lebih baik. Selanjutnya, ada fungsi sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan ini berfungsi mengelola seluruh data pendidikan mulai dari siswa, guru, sarana, hingga keuangan agar tersusun rapi dan mudah digunakan. Yang kedua, menyediakan informasi relevan bagi manajemen. Yang hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk informasi yang berguna bagi pimpinan atau pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Yang ketiga, mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen pendidikan ini membantu manajemen menentukan kebijakan dan tindakan yang tepat berdasarkan data yang akurat. Terakhir, memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan juga digunakan untuk memantau pelaksanaan program pendidikan serta menilai hasilnya agar kinerja sekolah terus meningkat. Kemudian ada manfaat sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja administrasi. Dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan membuat pekerjaan administrasi lebih cepat, teratur, dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data. Yang kedua, mempercepat arus informasi dan pengambilan keputusan. Jadi, informasi dapat diakses kapan saja sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Lalu, yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Semua data dan kegiatan tercatat dengan jelas, mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban. Yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan data yang tertata dan informasi yang cepat, layanan kepada siswa, guru, dan masyarakat menjadi lebih baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vira Febriani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, ada sistem akademik sekolah seperti e-raport atau aplikasi Dapodik. Sekolah menggunakan aplikasi e-raport untuk menginput nilai siswa, absensi, dan catatan sikap secara digital. Data ini juga terintegrasi dengan Dapodik atau data pokok pendidikan milik Kemendikbud. Manfaatnya itu, guru tidak perlu menulis raport manual, data siswa tersimpan aman dan mudah diakses, dan juga kepala sekolah bisa langsung memantau perkembangan prestasi siswa. Kemudian, contoh yang kedua ada sistem informasi kepegawaian sekolah, seperti mengelola data guru dan tenaga pendidikan seperti biodata, riwayat mengajar, sertifikasi, dan absensi harian. Manfaatnya itu, administrasi guru lebih tertata dan mudah menghitung tunjangan dan kehadiran. Kemudian,
Contoh yang ketiga ada sistem informasi keuangan sekolah. Sistem ini mencatat dan memantau keuangan sekolah seperti pembayaran SPP dan pengeluaran operasional. Contohnya, transparansi dana sekolah meningkat, mengurangi risiko kesalahan pembukuan, dan mempermudah pembuatan laporan keuangan untuk audit. Kemudian, contoh yang keempat, Learning Management System atau LMS. Platform digital untuk pembelajaran daring seperti Google Classroom atau Si Akad Learning. Manfaatnya itu memudahkan guru dalam memberikan materi dan tugas, siswa dapat belajar kapan saja, dan data aktivitas belajar tersimpan dan bisa dianalisis. Dan contoh yang kelima, ada Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB online. Proses pendaftaran siswa baru dilakukan secara online melalui situs resmi sekolah atau dinas pendidikan. Manfaatnya itu mengurangi antrian pendaftaran, proses seleksi lebih transparan, dan data calon siswa langsung tersimpan ke database sekolah. Selanjutnya, tantangan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki jaringan internet yang stabil atau perangkat komputer yang memadai. Yang kedua, tidak semua guru atau staf sekolah terampil dalam menggunakan teknologi informasi. Ketiga, pengadaan perangkat, pelatihan, dan perawatan sistem memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan yang keempat, data siswa, guru, dan keuangan sangat sensitif. Jika sistem tidak aman, bisa terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi. Kesimpulannya yaitu sistem informasi manajemen pendidikan merupakan komponen penting dalam pengelolaan pendidikan modern karena membantu mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data pendidikan secara efektif dan efisien. Melalui sistem informasi manajemen pendidikan, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan dapat dilakukan secara lebih akurat, cepat, serta terintegrasi. Sistem informasi manajemen pendidikan juga meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan kualitas layanan pendidikan dengan menyediakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya keterampilan tenaga pendidik dalam TIK, biaya pengadaan sistem, serta risiko keamanan data. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak untuk memastikan sistem informasi manajemen pendidikan dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan.